Info terbaru tentang kondisi di Gaza, di mana Hamas semakin terjepit. Kali ini bukan karena keberadaan Israel, tetapi terjepitnya Hamas itu karena keberadaan kelompok bersenjata yang anti Hamas. Dan kelompok ini makin besar di sana, makin marak, dan membuat Hamas perlahan-lahan kehilangan kendali. Bagaimana informasi lengkapnya? Langsung saja kita simak. Dan sebaiknya bagi kawan-kawan yang belum subscribe, bantu di subscribe channel ini. Dan support terus pelayanan Pavel Ipresan. Rencana pada bulan Desember ini kita akan berbagi bingkisan Natal kepada para lansia, janda, duda yang berdekatan dengan lokasi gereja kita. Kawan-kawan yang rindu untuk memberkati, menabur, Anda bisa menabur melalui nomor rekening yang ada di layar kaca. Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah mengirimkan dukungannya. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Ya, kelompok bersenjata anti Hamas muncul di Gaza, dikaitkan dengan rencana perdamaian. Jadi, kemunculan berbagai kelompok bersenjata yang menyatakan diri menentang Hamas di Gaza memunculkan pertanyaan baru mengenai dinamika keamanan menjelang rencana perdamaian yang ditawarkan Amerika Serikat. Kelompok tersebut terdiri dari milisi berbasis klan keluarga, geng kriminal, hingga formasi baru yang sebagian disebut mendapat dukungan Israel. Rupanya ketika Israel meninggalkan sebagian dari Gaza, Israel tidak meninggalkan begitu saja. Beberapa kelompok-kelompok yang membenci Hamas itu didanai oleh Israel. Perdana Menteri Israel beberapa waktu lalu mengakui adanya dukungan itu. Sejumlah elemen di dalam otoritas Palestina, pesaing politik Hamas di tepi barat, juga diyakini memberikan bantuan secara diam-diam. Milisi ini beroperasi di wilayah-wilayah yang berada dalam 53% area Gaza yang kini berada di bawah kontrol pasukan Israel. Namun, peran mereka belum tercantum dalam rencana perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mencakup pembentukan pasukan stabilisasi internasional dan kepolisian Palestina yang telah dilantik ulang. Salah satu kelompok terbesar dipimpin Yasser Abu Sabab. Pasukan rakyat kelompok yang ia pimpin beroperasi di sekitar Rafah, Gaza Selatan. Dalam video terbaru di media sosial, wakil Abu Sabab menyebut adanya kerjasama dengan Dewan Perdamaian, lembaga internasional yang disiapkan untuk mengelola Gaza berdasarkan proposal perdamaian tersebut. Hosan Al-Astal, pemimpin kelompok pasukan serang kontra terorisme dekat Khan Yunis, mengatakan kepada media Israel bahwa perwakilan Amerika Serikat telah mengonfirmasi kelompoknya akan terlibat dalam pengamanan Gaza di masa mendatang. Seorang pejabat yang menyatakan bahwa belum ada pengumuman resmi terkait hal tersebut. Pada awal bulan ini, Al-Astal tersenyum ketika ditanya mengenai komunikasi dengan pihak AS dan berjanji akan membeberkan detailnya segera. Ia mengaku senang saat percakapan mengenai masa depan Gaza disinggung. Ya, katanya sambil tersenyum lebar. Al-Astal sebelumnya pernah bekerja untuk otoritas Palestina. Kelompoknya beranggotakan puluhan orang. Namun semakin percaya diri dan kini mengelola sebuah kota tenda di dekat Khan Yunis. Ia sempat ditanya mengenai dugaan pasokan dari Israel. Anggap saja ini bukan waktu yang tepat bagi saya untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi kami berkoordinasi dengan pihak Israel untuk mendatangkan makanan, senjata semuanya, ujarnya dikutip dari BBC pada Jumat. Ya, karena memang bantuan-bantuan yang dikirim oleh Israel kerap kali dijarah dan dicuri oleh Hamas. Sehingga kelompok-kelompok yang membenci Hamas, mereka mau tidak mau harus berkomunikasi dengan Israel supaya mereka mendapatkan pasokan makanan.
Ketika ditanya soal sumber dana, ia menjawab orang-orang di seluruh dunia mendukung kami. Tidak semuanya dari Israel. Mereka mengklaim Israel adalah satu-satunya yang mendukung kami dan bahwa kami adalah agen Israel. Kami bukan agen Israel. Al-Astal mengatakan puluhan keluarga kini tinggal di area yang ia kelola, tepat di dalam garis kuning, wilayah yang dikuasai Israel berdasarkan kesepakatan gencatan senjata. Jumlah warga yang datang disebut terus bertambah. Artinya makin banyak warga Palestina atau warga Gaza yang mencari perlindungan atas kelompok tersebut, karena ternyata kelompok tersebut berkoordinasi dengan Israel. Ya, bahkan Al-Astal mengatakan ya puluhan keluarga tinggal di daerah yang ia kelola dan kami adalah hari berikutnya untuk Gaza yang baru. Kami tidak keberatan bekerjasama dengan otoritas Palestina, dengan Amerika, dengan siapapun yang berpihak pada kami. Kami adalah alternatif bagi Hamas, ujarnya. Jadi mereka setelah Hamas benar-benar lengser, maka mereka yang akan menggantikan Hamas di sana. Keberadaan kelompok-kelompok kecil bersenjata ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian warga Gaza, termasuk mereka yang kecewa terhadap Hamas. Saleh Sweden, warga Gaza City, mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap milisi tersebut. Hanya segelintir orang yang tidak beragama, beriman, atau beretika yang bergabung dengan para penjahat itu, katanya. Ia menilai pemerintah resmi tetap lebih baik daripada kelompok bersenjata. Pemerintahan manapun lebih baik daripada geng, ujarnya. Seher Daulah, warga Gaza City lainnya, menilai kelompok itu sebagai ancaman. Kelompok-kelompok yang bekerjasama dengan pendudukan Israel ini adalah hal terburuk yang dihasilkan perang. Bergabung dengan mereka tidak hanya berbahaya, tetapi juga merupakan pengkhianatan besar, tegasnya. Jadi beberapa warga-warga yang tidak suka dengan Israel mengecam kelompok yang memusuhi Hamas dan bekerja sama dengan Israel. Di sisi lain, sebagian warga memilih bergabung dengan kelompok tersebut demi alasan keamanan. Montaser Mauson, 31 tahun, mengatakan ia pindah bersama keluarganya ke kota tenda Al-Astal 2 bulan lalu. Ia mengaku melintasi garis kuning pada malam hari setelah berkoordinasi dengan Israel guna menghindari Hamas. Jadi mereka yang tetap berkoordinasi dengan Israel itu mereka dibebaskan. Namun keluarganya yang masih tinggal di wilayah Hamas mengkritik keputusannya. Mereka terus-menerus mengganggu kami, mengatakan apa yang kami lakukan salah dan tidak punya masa depan, ujarnya. Mossad beralasan bahwa tinggal di wilayah Hamas justru lebih berbahaya. Karena kenapa? Hamas kerap kali menjadikan warga sipil sebagai tameng. Bahkan ancaman dari Israel juga itu membuat mereka tidak nyaman tinggal di area Hamas. Mereka bisa dibom karena siapapun dari Hamas bisa bersembunyi di dekat mereka. Jadi warga Gaza yang sudah cerdas dan waras tidak mau tinggal di area Hamas karena mereka kerap kali menjadi tameng. Saat diwawancarai melalui telepon, suara tembakan beberapa kali mengganggu percakapan. Ia mengatakan tentara Israel berada di dekat wilayahnya, tapi bukan masalah karena kami tahu kami bukan target, ujar Mossad. Jadi mereka merasa aman tinggal bersama Israel daripada tinggal bersama Hamas. Jadi itu kawan-kawan informasi yang dapat Pak kabarkan. Dan kalau memang ingin perdamaian, ya harus basmi teroris. Tapi kalau tidak menginginkan perdamaian, ya dukunglah Hamas. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang Konoha. Banyak yang mendukung Hamas karena memang mereka tidak mencintai perdamaian, karena mereka begitu benci kepada Israel. Bagaimana? Apakah Anda juga salah seorang yang mencintai perdamaian? Maka Anda harus mendukung pemusnahan teroris. Tapi kalau Anda tidak mencintai perdamaian, maka Anda adalah pendukung teroris. Oke, salam waras dan bye-bye. Salam. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus.
Saya Pendeta Muda Octavian Surihi selaku Gembala Jemaat GPDI Maranatha Lelanjang mengucapkan terima kasih buat Sobat Waras PVL 88 Channel yang mendukung dan membantu pelayanan kami di Sumba Timur, khususnya di Desa Lelanjang ini. Dari tempat ini kami sekeluarga dan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini mengucapkan terima kasih banyak, dan doa kami selalu menyertai Bapak Ibu dan sobat semua. Shalom.